dokumen rincian teknis untuk kegiatan penyimpanan limbah B3, industri pelengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik, PT Luki Indah Keramik, yang tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Moderator bahwa lokasinya berada di Blok Jumat, RT 01, RW 07, Desa Loji Kobong, dan Blok Senin, Desa Cideno, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Data permakasannya yaitu di sini ada nama pemakasnya Ibu Rita Gunawan dengan jabatan Direktur Utama. Alamatnya ada di Jalan Bukit Hijau 5, nomor 7 RT 010, RW 13, Kelurahan Pondok Pindang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan nomor telepon ada 0857 2532 557. Alamat email juga ada situ. Lalu selanjutnya juga di sini dapat informasi dengan nama perusahaannya. Di sini ada nama PT Loki Indah Keramik dengan jenis kegiatan industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat keramik. Alamatnya ada di dua alamat perusahaannya, yaitu ada di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk nomor telepon juga ada di sini, nomor KBLI-nya di sini ada 23932, yaitu industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik. Bidang usahanya itu industri, klasifikasi resikonya di menengah tinggi dengan NIB 812010890194. Di sini juga ada NPWP perusahaannya juga, status pemodalannya itu PMDN dengan nama kegiatan industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik. Lokasinya tadi sudah diinformasikan ada di dua desa, yaitu Desa Loji Kobong dan Desa Cideno. Untuk deskripsi kegiatannya di sini untuk kapasitas produksi per bulannya itu akan menghasilkan 15 juta pieces dengan menggunakan 4 kilen. Untuk perizinan atau yang sudah dimiliki oleh PT Luki Indah Keramik ini, sini ada NIB, ada PKKPR. PKKPR itu ada 5, yaitu yang berada di lokasi Desa Loji Kobong dan Desa Cideno. Di sini juga ada NPWP, sudah ada akta, dan ada penerimaan pemberitahuan perubahan data Persero PT Luki Indah Keramik. Untuk penggunaan ruang pada lokasi PT Luki Indah Keramik ini berdasarkan PKKPR, untuk persentasenya bisa dilihat di sini bahwa desanya yaitu berada di Desa Loji Kobong sebesar 89,14% dan desa di Cideno, Kecamatan Sumberjaya ada 10,86%. Untuk bahan baku yang digunakan yaitu ada untuk jenis kegiatannya yaitu produksi tableware. Di sini ada bahan baku dari tanah liat, batu feldspar atau yang selanjutnya di sini ada pasir silika. Jumlah untuk per bulannya di sini ada 3.650,34 ton untuk tanah liat ya. Semuanya sifatnya untuk produksi tableware ini adalah non B3. Untuk selanjutnya di bahan penolong untuk kegiatan produksinya di sini di bahan penolong itu ada kaolin, ada dolomit, ada zirconium, ada dekal atau stiker, ada gum arabik, ada kalsit, ada barium karbonat, ada gliserin, ada stain GS20205, ada ferric oxide, ada manganes dan dioksid, dan itu untuk produksinya. Dan untuk penunjangnya di sini ada perbengkelan dan ruang produksi, ada kegiatan perkantoran, ada pengolahan air, limbah domestik. Nah, untuk kegiatan produksi ini yang masuk ke kegiatan sifatnya berbahaya dan beracun itu ada barium karbonat, ada gliserin, ada di sini ada oli, ada juga di sini ada kaleng cat, ada toner, ada lampu TL, ada baterai, dan karbon aktif yang berasal dari pengolahan air limbah domestik. Untuk diagram proses utama dan proses penunjang, di sini untuk proses penunjang bahwa kegiatan ini dimulai dari adanya bahan baku. Nah, untuk di proses utama ini yang menghasilkan limbah B3 ada berasal di proses ball mill, yaitu ada pencampuran bahan baku dari tanah liat, batu feldspar, pasir silika, dan bahan penolong dicampur dengan air. Kemudian dilakukan proses penggilingan dengan waktu tertentu sehingga diperoleh
partikel size dan slab density sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, bahan keras dan bahan lunak bisa proses bell mill ini. Pada proses ini dihasilkan limbah B3 yaitu berupa limbah kemasan B3 yang berasal dari bahan penolong yaitu zirconium barium karbonat. Dan nanti limbah tersebut akan disimpan di TPS LB3 dan diangkut oleh pihak ketiga yang berizin. Nah, ini untuk kegiatan proses penunjangnya di kegiatan perawatan. Di sini ada dimulai dari pemeriksaan mesin, di sini ada genset dan kendaraan. Lalu di pemeriksaan mesin, genset dan kendaraan ini akan menghasilkan limbah yaitu oli bekas, sarung tangan, limbah yang terkontaminasi B3. Lalu akan dimasukkan kepada TPS limbah B3 dan masuk kepada pihak ketiga yang berizin. Untuk kegiatan yang selanjutnya di proses penunjang ada kegiatan perkantoran. Di sini ada proses penggantian remote atau jam, ada proses penggantian tinta, ada proses fotokopi, dan limbah P3-nya yang dihasilkan yaitu baterai bekas, botol bekas, cartridge, dan plastik kemasan bekas toner, dan toner bekas. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam TPS 5B3 dan pihak ketiga yaitu yang berizin. Untuk selanjutnya, di proses penunjang juga akan dihasilkan limbah B3 dari kegiatan IPAL domestik. Di sini untuk diagram alir dari pengolahan IPAL-nya yaitu mulai dari air limbah domestik, dari bak penampung, pengumpul, screen, bak ekualisasi, aerasi di Clavier. Nah, di Clavier ini akan menghasilkan limbah IPAL, cuma ini tidak akan masuk pada limbah B3, tapi akan diangkut tetap oleh pihak yang berizin untuk pihak ketiga. Nah, kalau untuk masuk kepada limbah B3-nya ada di hasil filtrasi. Di sini ada yang limbah yang dihasilkan yaitu karbon aktif. Untuk pemeliharaan gedung, di sini ada pengecatan dinding, ada penggantian alat elektronik, di sini juga ada kaleng cat bekas, lalu ada lampu TL atau lampu pijar. Seperti biasa, ini akan masuk kepada TPS 5B3 dan akan dikelola oleh pihak ketiga yang berizin. Untuk nama, sumber karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan, yang pertama adalah untuk kode limbah B3 B105, yaitu nama limbah B3-nya itu minyak pelumas bekas, antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi, insulinasi, transmission, gate chemical, separator, dan campuran. Dan selanjutnya ada kode B110D, ada kode B3531, B107D, B104D. Nah, ini untuk nama limbahnya sesuai dengan peraturan ada di sini untuk B10110D kain majun bekas. Nah, jenisnya itu ada sarung tangan dan kain majun terkontaminasi. Untuk selanjutnya ada toner bekas, di sini ada toner bekas dan cartridge bekas. Lalu ada untuk lampu TL. Nah, ini untuk masing-masingnya masih ada kategori B3. Untuk sumber limbahnya sudah diinformasikan di awal dari pemeliharaan mesin, genset, dan kendaraan bagi B105, untuk pemeliharaan mesin juga B110D, kegiatan perkantoran juga 353, terus B107 pemeliharaan gedung, dan 104D. Untuk selanjutnya, karena jumlahnya ini ada kode limbahnya ada 8 ya, untuk yang bernam ada A102, yaitu aki atau baterai bekas yang berasal dari pemeliharaan mesin. Untuk selanjutnya di sini ada kategori 1 untuk A11D itu dari media filter, ada karbon aktif, di sini kategorinya 1, dan A108 untuk kategorinya 1. Untuk penjelasannya, nah, untuk peta administrasinya bahwa lokasi kegiatan ini sudah diinformasikan di sini ya, sudah ada di sini. Ada lokasi berdasarkan titik koordinatnya. Di sini untuk TPS, lokasi TPS LB3-nya, di sini ada koordinatnya Lintang Selatan
dengan 6 derajat 40 menit, detik 30,35 detik, dengan bujur timur 100,08 derajat 19 menit 45,03 detik. Untuk selanjutnya diinformasikan tentang peta bahaya banjir. Jadi berdasarkan gambar bahwa lokasi dari kegiatan peteluki ini adalah masuk pada bahaya banjir lokasi sedang dan ada yang masuk kepada lokasi tinggi, sehingga didesain untuk lokasi TPS B3-nya lokasinya akan ditinggikan sekitar 0,5 meter dari lokasi sekitar dengan kedalaman pondasi 0,7 meter. Untuk peta bahaya gempa bumi, jadi berdasarkan peta bahwa lokasi dari peteluki ini sebagian besar termasuk bahaya gempa sedang, ada juga yang masuk kategori tinggi, sehingga untuk desain konstruksi TPS Limbah B3-nya didesain untuk tahan gempa, yaitu dengan menggunakan material batu bata dan bangunnya dilengkapi dengan kolom praktis 15/15. Untuk selanjutnya peta bahaya cuaca ekstrim, di sini adalah berdasarkan peta bahwa semua lokasi adalah masuk kepada bahaya ekstrim. Di sini suhunya tinggi dan angin yang kencang, sehingga bangunan konstruksi didesain konstruksi dengan kokoh dan kuat dengan menggunakan material dinding bata dengan dinding tanstram tinggi dinding 4 meter dengan atap pelana buang samping, ada sirkulasi udara dengan adanya ventilasi konstruksi atap menggunakan konstruksi baja ringan yang kuat dan penutup atap yaitu galvalum dengan peredam suara. Ini untuk konstruksinya, di sini ada ukuran TPS-nya, ada panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 4 meter dengan luas 36 meter persegi. Nah, untuk dimensi tempat penyimpanannya yaitu ada di sini sudah diinformasikan, ada panjang 6 meter, lebar muka 6 meter dengan tinggi 4 meter dengan luas 36 meter persegi, dengan kalau di total volumenya akan menampung 144 meter kubik. Material yang digunakan yaitu atap menggunakan galvalum dengan reng atap menggunakan baja ringan, konstruksi rangka bangunan TPS menggunakan baja ringan, pintu tutup dari besi, dinding menggunakan dinding tanstram, juga lantai kedap air, fondasi menggunakan batu kali, lantai menggunakan rabat beton, kemiringan lantai pada TPS yaitu sekitar 1%, terdapat 11 ventilasi dengan ukuran 60 cm dan lebar 60 cm, menggunakan penerangan menggunakan lampu LED 20 watt yang jumlahnya 2, yaitu di dalam dan di luar. Terdapat saluran ceceran yang menuju kepada bak pengumpul dalam TPS dengan ukuran panjang 550 cm dan lebar 50 cm dengan kedalaman 50 cm dengan kemiringan menuju ke bak pengumpul 1%. Terdapat satu bak pengumpul dengan ukuran 50 cm, lebar 50 cm dengan kedalaman 50 cm, dan ada untuk saluran air hujan atau run-off pada sekitar TPS B3 yang menuju saluran drainase dengan kawasan industri perlengkapan yaitu petelaki yang terhubung dengan badan air atau penerimaan sungai. Kondisi atap kedap air dan menggunakan material galvalum, pemasangan papan nama juga ada, simbol pada lokasi dan memberikan pelabelan limbah B3. Pada TPS limbah B3 terdapat alat darurat yaitu APAR, APD, spill kit, iWash, dan P3. Terus di sini juga ada bekas buangan iWash dialirkan kepada IPAL domestik. Terdapat wastafel untuk cuci tangan petugas TPS LB3, air buangan TPS dialirkan kepada IPAL domestik, dilengkapi dengan kunci dan gempok untuk pengamanan. Nah, ini untuk desainnya. Jadi untuk kode 1 yaitu oli bekas ya, simpennya di depan di sini dekat aliran saluran ceceran dan ada bak pengumpul. Di sini juga ada nomor 2, di sini ada kain majun. Di sini juga selanjutnya nomor 3, di sini ada toner. Nomor 4 juga di sini ada lampu TL, ada kemasan B3. Nomor 2, nomor 6 itu ada aki, nomor 7 itu ada limbah karbon aktif, dan nomor 8 ada limbah terkontaminasi P3. Itu untuk desain denah IPAL-nya.
maaf, bukan IPA, denah TPS limbah B3. Untuk selanjutnya di sini untuk bak pengumpul dan saluran saluran cecerannya. Di sini juga ada visualisasi di 3D, yaitu TPS limbah B3-nya sudah digambarkan. Nah, ini tampak depan, jadi di depan itu akan memberikan informasi terkait titik koordinat. Di sini sudah ada simbol-simbol. Di sini juga ada APAR, ada APD. Nah, ini udah tampak samping TPS 5B3, terus ada potongan A, TPS 5B3. Di sini juga diinformasikan potongan B TPS 5B3. Nah, untuk untuk penjelasan kapasitas maksimum mulai dari kode 1 sampai dengan kode 8 diinformasikan di sini bahwa untuk luas penempatan LB3-nya itu sekitar butuh 72.867 meter persegi atau 7,2867 meter persegi. Ini tadi sentimeter ya. Untuk kapasitas maksimalnya ada 3.740 kg dan timbulan sampahnya akan dihasilkan yaitu 1.569,99 kg. Untuk selanjutnya di sini ada SOP yang sudah ditandatangani oleh pihak PT Luki ini. Di sini ada SOP tanggap darurat, juga ada nomornya sudah di tanggal, ada nomor dan ada tanggal dan ditandatangani. Lalu di sini ada peralatan penanggulangan kedaruratan mulai dari limbah kode 1 sampai dengan limbah kode 8 sudah diinformasikan. Jadi ada satu APAR, ada satu spill kit, satu eye washer, satu set APD yang terdiri dari set sarung tangan, masker, sepatu bot, rompi, dan satu kotak masker dan juga satu kotak B3K. Lalu untuk cara penyimpanannya di sini sudah ada SOP penyimpanan dan pengemasan limbah B3 tapi belum ada tanda tangan. Kemarin ada perubahan di poin 8 dan poin 9. Jadi belum ditandatangan kembali. Untuk selanjutnya di sini ada informasi terkait kapasitas kemasan. Di sini ada untuk yang kapasitas nomor 1 itu akan menggunakan jenis kemasan drum, nomor 2 drum, nomor 3 juga drum, nomor 4 drum, nomor 6, nomor 5 dan 6 pakai kontainer, nomor 7 pakai drum, dan nomor 8 menggunakan drum. Untuk penjelasan mengenai simbol label limbah B3 yang ada di PT Luki ini adalah limbah yang pertama adalah mudah menyala. Di sini ada cairan yang mudah menyala dan padatan mudah menyala. Yang kedua adalah beracun. Yang ketiga adalah untuk pelabelan label limbah B3. Untuk sumber daya pengelolaan limbahnya, di sini ada struktur organisasi PT Luki Indah Keramik. Nanti untuk pengelolaan pengelola limbah B3 ada di Kepala Bagian HRD dan General Affairs. Nah, ini untuk lampiran dimulai dari KTP, NPWP, NIB. Di sini juga ada PKKPR juga sudah dilampirkan. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan lingkungan juga dilampirkan, ada surat pernyataan kewajiban pemenuhan rincian teknis penyimpanan LB3 juga dilampirkan. Di sini juga surat keterangan bebas banjir, surat keterangan bebas bencana alam, surat komitmen melaksanakan pelatihan kompetensi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun juga dilampirkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Mohon masukannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mangga Mbak Hera langsung saja untuk tanya jawab. Terima kasih atas paparannya. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Toto dari Majalengka untuk menyampaikan masukan. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya dulu. Ini konsultannya siapa ya? Dari mana? Konsultannya dari CP apa? Dari PP Perwira Kresindo, Pak. Pak Ipan ya?
Yanti dengan Pak Ivan juga ada Pak, Oh, Pak ya, Pak Angga Ivan, juga ya, ada. ya, ya. Ya. Terima kasih Bu Yanti ya. Terima kasih Bu Era. Pertama ini saya akan menanggapi, memberikan masukan dan mungkin ada sedikit pertanyaan. Yang pertama di aspek legal tabel 2 itu di nomor 2 sampai 6 itu ada PKKPR kan yang diterbitkan oleh DPM PTSP Kabupaten Majalengka. Di situ ada Desa Lejokopong, Kecamatan Panjalin. Itu sudah dibetulkan belum sama Pemrakarsa karena di Sumberjaya itu hanya ada satu kecamatan aja Sumberjaya dan tidak ada Kecamatan Panjalin. Maksud saya itu menanyakan ini karena nanti kelangsungan daripada perusahaan yang dari DPM PTSP itu sudah dibetulkan belum, itu yang pertama. Alamatnya tuh ya kan Desa Lejokopong, Kecamatan Panjalin di tabel 2 nomor 2 sampai 6 PKKPR yang diterbitkan oleh DPM PTSP. Kemudian yang kedua ini NPWP. NPWP-nya memakai NPWP perusahaan yang berada di Majalengka atau NPWP yang mana? Karena waktu awal bulan Agustus kemarin Pak PJ Bupati Majalengka menyarankan agar perusahaan itu yang berada di Majalengka NPWP-nya memakai NPWP perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka. Kenapa seperti itu? Karena ini kebijakannya masuk dalam pendapatan kabupaten gitu ya. Jadi kalau misalnya NPWP-nya masih di luar Kabupaten Majalengka, agar pihak perusahaan atau pemrakarsa segera membuat NPWP perusahaan yang berada di Majalengka supaya Kabupaten Majalengka mendapat masukan dari pajak perusahaan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini cek kembali jenis dan kode limbah yang dihasilkan dan yang akan atau diprediksi ke depannya akan ditimbulkan lagi jenis limbah yang baru supaya nanti Rintek ini tidak berubah kembali gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ukuran TPS limbah B3 6 kali 6 kali 4. Ini 36 meter persegi. Ini apakah cukup untuk menampung limbah ke depannya? Per bulannya kan yang dihasilkan ada 751. Walaupun tadi kan sudah disampaikan maksimal tuh kapasitas 1.600 dan ada beberapa 1.400 ya. Tapi dalam perencanaan pengambilan oleh MOU itu pengangkutan adalah 2 bulan. Nah, apabila pengangkutan oleh pihak ketiganya ini lebih dari 2 bulan, apakah nanti tidak overload kan gitu? Harus perhitungkan lagi ya. Tolong tinjau kembali mengenai luas bangunan TPS 5B3 dan juga nanti dengan rencana pengambilan oleh pihak ketiga. Kemudian selanjutnya ini titik koordinat agar dipastikan kembali karena ini kan sifatnya rencana ya, belum perusahaan belum tadi Belum ada beroperasi, Pak. ya masih baru ya, belum berdiri ya. Iya, Bang Rakasa. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum Jadi berdiri, tolong Pak. titik koordinat pastikan karena biasanya ini kalau perusahaan belum berdiri, titik koordinat pasti berubah. Pasti ini karena ada kasus di kami juga kemarin ada satu perusahaan membuat titik koordinat belum dibangun tapi ternyata berubah terus di dokumennya. Jadi tolong jangan sampai membingungkan pihak daerah provinsi. Pastikan itu titik koordinatnya di dokumen pasti. Iya, Pak. Ya. Kemudian denah TPS P3 tadi dalam foto tidak ada sekat ya, Bu Konsultan. Apakah nanti ini tidak jadi bahaya juga karena di situ ada bahan yang mudah menyala dengan kain majun di situ. Tolong ini minta diperjelas kembali. Kemudian untuk selanjutnya ini di situ kan belum ada, nanti akan kedepannya mau apabila TPS 5B3 ini sudah ada, harus kan pengelolaan 5B3 harus lebih bagus dalam artian harus lebih baik. Jadi tolong
segera menunjuk pengelola limbah B3 dari sekarang. Kan tadi struktur organisasi sudah ada, sudah terbentuk ya, sudah terlihat tadi sudah dipaparkan. Jadi tolong untuk petugas pengelola limbah B3 segera ditunjuk dan segera mengikuti uji kompetensi. Karena menurut aturan itu limbah sebelum TPS B3 dilaksanakan atau berfungsi, dari sekarang harus sudah ada tugasnya yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi pengelola limbah B3. Kemudian selanjutnya ini MOU dengan pihak ketiga agar diperhatikan isi MOU-nya oleh pemrakarsa ya. Kenapa harus diperhatikan? Karena nanti jenis limbah yang 8 tadi Iya. apakah bisa terangkut tidak oleh pihak ketiga gitu. Jangan Iya. sampai yang 8 jenis limbah tapi kerjasama dengan pihak ketiganya hanya 5 jenis Iya, limbah yang siap. diangkut. Jadi mohon diperhatikan jenis limbah yang bisa diangkut oleh pihak ketiga agar semua yang dihasilkan oleh pabrik bisa diangkut semua. Kemudian selanjutnya dokumen ini agar dijadikan sebagai pedoman dalam realisasi pembangunan TPS 5B3. Jangan jadi arsip Pak Pemrakarsa ya. Terus Iya, terkait Pak. juga Siap, ini Pak. dengan konsultan Pak Pemrakarsa agar MOU dengan konsultannya sampai TPS LB3 jadi. Jangan Siap, Pak. sampai konsultan setelah dokumen selesai. Sedangkan pembuatan realisasi pembuatan TPS LB3-nya oleh Pemrakarsa sehingga melenceng dari dokumen yang sudah ada. Iya, siap, Ya. Pak. Jadi karena ada kasus juga di Majalengka nih. Ada konsultan yang hanya membuat dokumen, tapi ternyata pembuatan limbah B3-nya, TPS limbah B3-nya, dia nanya kembali ke sini, kan ke DLH. Kata saya, itu tanggung jawab konsultan sampai beres pembuatan ini, sampai petunjuk sudah sampai selesai kan gitu. Jadi Pemrakarsa tolong MOU dengan konsultan agar hati-hati. Kalau bisa sampai beres pembuatan TPS limbah B3 sesuai dengan dokumen yang dibuat. Tuh. Iya, ya, Pak. Terakhir ini DLH Majalengka minta kontak ke Pemrakarsa ya, karena kami juga DLH Majalengka biasanya diberi surat oleh DLH Provinsi mengenai sosialisasi TPS B3 maupun IPA. Jadi apabila ada surat ke kami ke DLH Kabupaten, kami bisa share kembali ke pihak perusahaan untuk sosialisasi mengenai limbah B3 maupun IPAL dan atau yang lainnya. Mungkin itu saja Bu Hera untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Toto. Enggak mungkin dari pihak perusahaan atau konsultan bisa menanggapi terlebih dulu. siram-siram sebetulnya. Kecamatan Penjalin, Pak Gun, yang NPWP sama kecamatan Pak Gun. Pak, mohon maaf, bantu jawab Pak Rio. Ya, Mohon maaf, enggak, itu mungkin saya salah ketik Pak. Mohon maaf kalau lihat di halaman terakhir itu kita di lampiran itu ada untuk Yang DPMP, PTSP Bu. Kalau yang dari pusat memang betul itu. Atau mungkin konsultan salah ketik ya. izin share. Ya, gimana Bu? Ya, kalau di sini memang sudah Kecamatan Sumberjaya, Pak. Maaf saya Iya. tadi. Ya, Salah ketik Bu. iya, mohon maaf Pak Jalin. Toto, saya salah Jalin. menginformasikan. NPWP. Ya betulkan aja kok itunya dokumennya Bu. Iya Pak, mohon maaf ini kami di dokumen mungkin kan kami perbaiki Pak, mohon maaf kecamatannya Iya, Kecamatan Panjalin, Iya. seharusnya Kecamatan Sumberjaya. Iya Makasih Bu ya. Pak. Ya siap. Kalau NPWP memang ini KPP Bekasi Pak yang kami terima, tapi barangkali dari PT Luki ada yang memberikan informasi yang baru untuk ini monggo. Pak Gunadi bisa bantu jawab Pak? Halo,
Halo Pak, selamat pagi Pak semua. Iya. Ya, Pak. Pagi Pak Gun. Ya, saya Gunadi dari PT Lukinda Keramik mencoba menjawab yang masalah perihal NPWP. NPWP ya Pak ya. Nah, Pak, kami mau tanya nih Pak, kan yang di Majalengka ini, Sumber Jaya ini kan termasuk cabang ya Pak ya. Ini kan karena kan kami sendiri ada pusatnya Pak. NPWP kantor pusatnya di Jakarta. Nah, untuk proses pengurusan ini, apakah dimungkinkan Pak, nanti kami bikin NPWP-nya apabila pabriknya nanti sudah dibangun dan akan berjalan. Itu sih Pak. Ya, maksudnya ke depannya kalau pabrik sudah terbangun, sudah beroperasi, NPWP-nya minta dipindahkan untuk perusahaan di Majalengka gitu maksudnya. Oh, baik Pak. Oh, oke Pak. Kalau itu sih iya Pak. Jadi artinya ini seperti NPWP cabang ya Pak ya? Iya, Gitu ya Pak ya. Nah, cabang Majalengka ya Pak. Karena iya, kan NPWP pusatnya sendiri ada sih Pak di Jakarta. iya. Gitu ya Pak ya. Jadi Itu pesan Pak Bupati sih, Pak, pesan Pak PJ tuh. Itu iya kemarin. Pak. Baik Pak. Ya. Pak Toto, Ya. artinya untuk saat ini, untuk proses pengurusan AMDAL ini, kami tetap menggunakan Pakai yang itu aja dulu, pakai yang itu aja NPWP dulu. yang ada dulu ya Pak ya. Ya, Nanti pada ya. saat proses perizinan dan sebagainya sudah selesai dan memang sudah proses pembangunan, nah nanti kami akan daftarkan untuk NPWP sana ya Pak ya. Ya, itu mangga itu mah tergantung daerah provinsi mangga itu mah. Mangga. Ya, baik Pak. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih masukannya Ya, Pak. ya. Makasih Pak Gun. Ya. Enggak, mungkin Pak Toto, apakah sudah jelas atau masih ada yang harus dikonfirmasi? Untuk NPWP cukup, Bu, tapi yang lainnya mungkin belum dijawab. Oh, ya, sok mangga yang lainnya agak dijawab, Pak. Izin jawab Bu. Ya, mangga Ya. Pak. Ya, Ya, Pak, tadi silakan. kan ada diminta pengecekan lagi untuk limbah B3-nya, ya kan? Ini kalau dari kita berdasarkan apa yang kita udah kejadian di pabrik kita sekarang, plus ditambah kemarin ada masukan dari dinas provinsi juga, akhirnya kita yang kita tampilkan limbah B3 ya seperti itu Pak. Hanya 8 itu sih Pak, seperti itu Pak. Yo, monggo Karena- itu mah, monggo. Tapi Iya, ini Pak. mah hanya masukan dari Kabupaten Majalengka. Kalau ada nanti jenis limbah yang baru untuk kedepannya gitu. Oh Yang iya kan Pak, Pak. Yang pengeluaran nanti rintiknya kan dari provinsi, limbah hanya masuk ke Hmm. kabupaten ya. Mangga itu mah. Karena Iya, sebab nanti sama nanti dengan masukannya dari provinsi pasti sama itu. iya, iya siap ya Pak. Oke. Itu oke. Terus mungkin kalau selainnya mungkin kayak TPS limbah B3-nya cukup atau enggak, denahnya mungkin bisa bantu jawab Bu Yanti ya. Tapi sebelum itu saya pastikan juga Pak untuk masalah koordinat TPS limbah B3 kita pastikan sesuai apa yang udah kita tampilkan Pak, seperti itu Pak. Karena Ya. kita udah ada master plan-nya juga, terus kita udah menetapkan titik koordinatnya di sebelah mana seperti itu sih Pak untuk titik koordinat TPS limbah B3-nya. Insya Allah sesuai apa yang kita rencanakan ya. Untuk kalau yang untuk TPS tadi cukup tidak hanya TPS limbah B3 terus denahnya tidak ada sekat. Mungkin Bu Yanti bisa bantu jawab untuk dari segi konsultannya. Baik, ini Pak Toto mungkin untuk penjelasan kapasitas maksimum, kalau dilihat dari perhitungan untuk luas ruang itu dibutuhkan 7,2867 meter persegi, sedangkan yang kita punya itu ada 36 meter persegi, sehingga kami melihat bahwa kapasitas dari TPS itu akan cukup untuk menampung dari 8 jenis limbah ini Pak. Itu. Terus untuk mungkin memang kami di sini untuk yang kapasitas ini denahnya ya Pak. Iya. Nah, di denah ini memang untuk yang ini oli, di sini oli. Nah, jarak dari ini sekitar ada 7
70 cm ya dari sini ke sini tuh. Sebentar saya menggunakan yang ini Pak, yang pakai yang PDF-nya sebentar. Ada beberapa hal yang kalau yang pertama kali Kan kelihatan. Ibu. Nah, ini untuk layout-nya Pak, mohon maaf. ya. Kami melihat bahwa untuk yang di depan ini kan ada saluran ceceran ya Pak. Di sini ada saluran ceceran, di sini ada bak pengumpul. Nah, di sini ada kode untuk limbah nomor 1 yaitu oli. Kami dekatkan dengan untuk saluran cecerannya Pak. Jadi kami dekatkan di sini. Nah, maksudnya untuk yang kode 2 mungkin ya Pak, di sini ada kode 2, di sini ada kain majun bekas ya, bekas yang terkontaminasi B3, jadi ada di sini. Terus itu juga menggunakan drum. Memang kami di sini tidak menggunakan skat Pak. Apakah mungkin barangkali ada masukan dari Bapak, apakah desain ini harus pakai skat atau bagaimana Pak? Kalau menurut kami, karena memang agak jauh ya dari sini tuh, jadi tidak akan terjadi kalau misalnya itu yang tadi Bapak khawatirkan gitu, seperti itu. Ya, mangga itu mah kalau memang sekiranya aman menurut konsultan ya, mangga nanti menurut nanti kami dalam Majalengka mengikuti dari provinsi aja. Oh, baik Pak. Baik. Oke, mungkin itu enggak Pak Toto, ada lagi yang belum terkonfirmasi? Pak, maaf Pak, Ya. membantu menambahkan jawaban dari Bu Yanti tadi masalah cukup tidaknya TPS limbah B3 rencana kita itu yang di Majalengka dengan cuma ukuran 6x6x4 ya Pak. Jadi gini Pak, pengajuan di kita itu, pengajuan AMDAL kita, pengajuan Rintek kita ini emang untuk 4 kilen Pak, 4 kilen. Cuma pada kenyataannya nanti kita pada prosesnya kita pembangunannya bertahap Pak. Kita 1 kilen dulu Pak. Nah 1 kilen dulu, ntar kita tambah 2 kilen, 3 kilen sambil kita evaluasi Pak. Ya Pak. Jadi kalau ternyata nanti udah nambah 2 kilen, 3 kilen ternyata bisa dibilang tempatnya kurang luas, mungkin kita bisa evaluasi lagi. Seperti itu sih Pak. Jadi intinya kita pengajuan 4 kilen, tapi prosesnya nanti pembangunannya kita bertahap Pak. 1 kilen lebih dahulu, kita jalan dahulu sambil kita lihat perkembangan di sana. Seperti itu sih Pak. Baik Pak, ya mungkin nanti Pemrakarsa harus siap nanti perubahan fintech juga nanti ke depannya ya. Siap Pak. Ya. Siap Pak. Ya, lanjut. Oke, mungkin terus yang tadi masukan dari Bapak masalah penanggung jawab pengelolaan B3 ya Pak, segera ditunjuk untuk sertifikasi. Iya Pak, pasti itu kita siapkan Pak, karena kita juga tahu peraturannya seperti apa untuk penanggung jawab untuk si pengelola, untuk yang operasional mereka harus mempunyai sertifikasi seperti itu. Ya, nanti untuk hal itu kita bicarakan lagi dengan pihak manajemen Pak. Pasti kita komitmennya pasti akan kita sediakan untuk penanggung jawabnya Pak. Seperti itu Pak. Ya. Siap Pak. MOU. Saya minta kontak Pak. Dicat aja Pak kontak ini kontak. Agak mungkin kontak dari perusahaan ya bisa disampaikan di kolom chat. Baik, mungkin itu apa Pak Toto masih ada lagi? Cukup Bu, cukup. Oh, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto. Ya. Berarti perusahaan ini sebenarnya sudah berjalan ya Pak ya, atau seperti apa Pak?
Kita udah ada pabrik Bu di Tangerang dan Cimanggi. Jadi kita ini expand lah Bu ceritanya Bu. Kita buka Iya. lagi baru di Majalengka seperti itu Bu. Ya, berarti ya soalnya tadi kan disampaikan memang ini baru, tapi tadi juga menyampaikan bahwa yang sudah kita lakukan, nah kan saya jadi bingung ya. Berarti yang Iya. sudah dilakukan itu adalah di tempat lain gitu ya, di plan Iya, lain. iya Bu. Kalau tadi kan ya pertanyaan juga baru, ya di Majalengka baru karena emang belum jalan seperti Ya, itu Bu. Iya. Saya tadi menyampaikan kan tadi terkait dengan jenis 5 dan lainnya yang menyampaikan yang sudah berjalan gitu kan. Iya, Jadi benar Bu. Iya. itu berarti di tempat lain ya yang sudah berjalan. Oke. Iya Bu. Baik, Oke. terima kasih ya. Jadi itu sih sebenarnya intinya dari Pak Toto itu sebenarnya silahkan dicek kembali gitu ya. Jadi jangan sampai ada limbah yang nanti lupa gitu tidak termasukkan pada saat riset jalan. Wah ternyata ada tertinggal, nanti kan harus merubah lagi rinteknya seperti itu. Terima kasih masih Bu. Gitu. Ya, itu. Nah, kemudian kalau dari saya sedikit sih ya tadi kalau dari dokumen sudah relevan juga ya, dan ini karena baru juga kan berarti kan mencontoh ya dari yang sudah ada gitu ya. Ada. Nah, cuman Iya. ini mungkin nanti untuk perhitungan kapasitas untuk kemasan dan kepada konsultan ya, baliknya demoli sih memang angka beratnya juga sekitar segitu. Halo ya, halo, kedengar nggak? Ya ini saya Putus-putus agak Bu. ini. Putus-putus Bu. Ya ini tuh sinyalnya kurang bagus. Halo, terdengar nggak? Enggak Bu, putus-putus Bu. Maaf Bu. Halo, putus. Ya ini punten saya ini sinyalnya memang kurang bagus. Atau Bu Jessica, terdengar nggak? Sudah terdengar Bu, dicoba dulu aja Sudah, Bu. sudah. Bila putus-putus nggak? Dicoba dulu aja Bu. Tadi sih enggak. Halo, terdengar nggak suara saya? Sudah terdengar Ibu. Terdengar. Sudah Bu terdengar. sekarang. Oke ya. Nah, jadi tadi kalau saya lihat mungkin dari kemasan ya, contohnya yang Majun mungkin bisa dicek kembali ya. Kan memang kapasitas kemasan itu kemasan oli ya 200 kg, mungkin kalau dimasukin Majun nggak akan sebesar itu. Ya, satu drum itu mungkin nggak nyampe 200 kilo kalau isinya Majun gitu. Kemudian juga dan yang lainnya ya, contohnya lampu TL. Lampu TL biasanya kalau kapasitas kemasan drum yang yang 200 liter itu mungkin nggak akan nyampe 200 kilo gitu untuk berat lampu TL-nya. Jadi nanti jadi kapasitas kemasan disesuaikan dengan berat dari limbah yang disimpan di situ. Gitu. Jadi bukan kapasitas real kayak itu kan kapasitas drum oli 200 kg, tapi kan kalau untuk jenis limbah yang lain mungkin nggak seberat itu. Jadi nanti tolong dicek kembali ya. Karena nanti juga ini akan berpengaruh gitu. Jadi contohnya yang Majun banyak, oh ini bisa nih dengan drumnya sekian, masuk sekian kilo, padahal realnya nggak seperti itu gitu. Berarti lebih sedikit gitu. Nah, nanti itu tadi khawatirnya yang Pak Toto juga ya, khawatirnya ternyata nggak masuk gitu. Seperti itu. Iya Bu. Ya, nanti tolong dicek kembali kan contohnya aja yang yang saya hafal gitu ya dari contoh Wilbin ya, biasanya di rumah sakit Wilbin yang 240 liter itu misalnya dia hanya mampu menampung 60 kilogram dari limbah infeksius gitu dari limbahnya. Nah, itu juga mungkin nanti untuk Majun juga mungkin kurang lebih seperti itu, satu kemasan drum yang 200 liter mungkin hanya mampu menampung misalnya 60 kilo kain Majun gitu ya. Nah, berarti kan nanti dengan 7 ya tadi teh 7 kemasan berarti hanya berapa kilo gitu kain Majun yang tertampung gitu. Seperti itu. Jadi nanti bisa memperkirakan frekuensi dalam pengangkutan, atau misalnya kalau tadi saya lihat sih kalau dalam gambar ya itu kan masih luas tuh ininya, apakah mau ditambah atau misalnya ditumpuk atau seperti apa itu silakan saja seperti itu ya.
Mungkin Baik, kalau Ibu. dari saya, mungkin kalau dari saya sih itu ya, kalau yang lain, oh sama ini mungkin ya, saya mau menanyakan terkait toner nih. Itu ada kemasan bekas toner, kemudian juga di kemasan bekas B3 juga ada juga kemasan toner. Nah, nanti tolong dicek kembali. Ini yang maksudnya apa gitu. Halo? Iya, Baik, Bu. Ibu. Iya, Bu Yanti. Silakan, Bu. Ya itu ya, jadi yang kemasan. Iya, Ibu. Izin menjawab, Bu. Jadi untuk yang tadi memang betul, mungkin nanti kami akan sesuaikan kembali untuk yang kain majun. Di sini kami menggunakan drum logam, ini 200 kilogram, tapi sebenarnya 200 liter mungkin kami akan sesuaikan, Bu. Nanti biasanya kapasitas dari 200 liter itu bisa menampung 50 sampai 80% dari apa namanya, dari drum itu, Pak, Bu, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang tadi Ibu juga untuk toner, memang untuk toner ini bekas fotokopi, Bu. Jadi nanti di bekas fotokopi itu ada serbuk toner sama bekas kemasannya, Bu. Seperti itu. Karena Plastiknya, memang Bu. ada Plastiknya. plastiknya, betul. Seperti itu maksud kami, Bu. Berarti plastik dari serbuknya ya, Betul, ada yang serbuk Iya, Bu. dan bekas kemasannya, pengisian Bu. Yap. tonernya itu. Oh ya, oke oke. Ya jadi nanti karena artinya nanti mungkin apakah kalau toner bekas, berarti kalau toner bekas itu dia biasanya setelah dipakai berapa kali ya, berarti masuk situ ya. Betul. Iya, Bu. Ya. Betul, betul. Ya. Oke, ya nanti pastikan saja ya bekas-bekas kemasannya juga ya. Pastikan lagi sudah sesuai, jumlahnya juga sudah sesuai, karena di sini kan karena ada pasti printing ya, itu kan tadi kalau saya lihat dari gambar gitu ya, si apa tableware dan kayak gitunya, berarti kan memang cukup banyak gitu ya, mungkin tinta dan sebagainya. Nanti tolong dipastikan lagi bahwa itu sudah mencukupi dan sudah melingkupi semuanya untuk jenis limbahnya. Iya, Bu. Ya. Oke, mungkin itu saja Bu Ila kalau dari saya. Mungkin dari yang lainnya apakah ada yang berikan Izin Bu sedikit untuk berdiskusi ya? ya, Bu. Ya, Ya, mangga. waktu itu pernah disampaikan ya Pak ya oleh perusahaan bahwa untuk batapinya kalau nggak salah ya Pak ya, refraktori dari kilennya ya, Iya, itu benar, Bu. digunakan lagi sebagai sagar kalau nggak salah. Iya, benar, Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ya Pak ya. Baik, jadi kita di sini ada istilah kita refraktori, Bu ya, batu api atau batu tahan api. Nah, itu kita gunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sagar. Kami jelaskan dulu bahwa sagar itu adalah tempat menaruh benda-benda yang akan dibakar, baik itu piring, cangkir, dan sebagainya. Kita masukkan dalam sagar itu, terus kita susun di atas lori itu dalam proses pembakaran. Nah, barang-barang tersebut kan sagar tersebut harus tahan untuk beberapa kali dibakar. Nah, itu kita menggunakan bahan dasar bekas-bekas dari bata kilen atau bata lori gitu. Yang kita campur lagi nanti dengan tanah liat lagi untuk membantu merekatkannya ya. Nah, itu kita buat proses pembakaran. Jadi bata kilen atau refraktori tidak ada yang kita buang, kita gunakan kembali. Terima kasih mungkin. Iya, hatur nuhun Pak. Mungkin itu Bu Hera, jadi ada bata tahan api tapi dari kilen Bu. Nah, ini apakah masuk ke limbah B3 atau bukan ya Bu? Karena memang digunakan lagi oleh perusahaan gitu. Apakah sama dengan Paling nanti batapi coba nanti dari coba boiler? dicek lagi. Nah, Bu Ila paling nanti terkait dengan, kan biasanya kalau batapi itu harusnya kan masuknya limbah B3 ya gitu ya. Iya. Artinya kalau mau digunakan kembali berarti ada pemanfaatan, berarti harus ada izin pemanfaatan limbah B3 gitu. Nggak apa-apa dimanfaatkan itu, tapi harus ada izin pemanfaatan. Nanti mungkin kita coba dikonfirmasi lagi gitu ya Bu Ila ya, terkait batapinya. Karena kan yang namanya kiln juga sama aja kan, dia berarti proses ya, proses pemanasan, pembakaran dan lainnya. Berarti kan batapinya
harusnya masuknya ke 5B3 gitu ya. Tapi nanti kita coba di koordinasikan dulu ya. Iya, Bu, siap, Bu. Ya, mungkin itu Pak. Jadi nanti kalau misalnya itu masuk ke 5B3, mangga apakah Bapak mau dikelola sebagai 5B3 atau misalnya Bapak mau mengajukan berarti Di- pemanfaatan 5B3 gitu kan. Karena itu dari proses lain untuk proses yang lainnya gitu ya. Bukan Iya. contoh, bukan seperti kayak slide IPAL, pada slide itu dibalikin lagi gitu untuk proses produksi misalnya. Nah, kan kalau ini dari dari jenis yang lain gitu ya, digunakan untuk kegiatan lainnya gitu. Ya, Baik. gitu. Nah, mungkin sekalian mungkin ya kan karena dia biasanya kan kalau ada kiln ada itu biasanya ada debu-debu mungkin dicek kembali ya nanti untuk debu apa alat pengendali pencemaran udaranya apakah ada yang termasuk 5B3 dan lainnya gitu ya. Nanti tolong dicek kembali ya Bu Ila ya Iya. dari prosesnya. Enggak mungkin ada lagi Bu Ila? Cukup Bu. Cukup, oke. Mungkin itu dari perusahaan atau ini ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ini Bu, kalau dari kita saya menanyakan ini aja sih Bu. Mekanisme proses Rintek, Pertek itu apakah memang seperti ini Bu? Kita melakukan pembahasan dulu dengan dinas provinsi, baru pembahasan dengan DLH kabupaten. Seperti itu. Kenapa bukannya kalau dari saya ya itu kan biasanya dari yang kabupaten dulu terus baru ke provinsi. Karena di sini saya menanggapinya itu kalau provinsi sudah oke, harusnya kabupaten sudah oke kan seperti itu sih Bu. Cuma ya balik lagi monggo, makanya saya menanyakan ini sih Bu, seperti apa? Ya, prosesnya seperti itu Pak. Jadi waktu kemarin kita hanya dengan provinsi saja itu namanya review Pak. Jadi kami hanya pemeriksaan dokumen aja, jadi belum ke teknis, lebih ke teknisnya gitu Pak. Nah sekarang pembahasan teknisnya kita melibatkan kabupaten karena kan bagaimanapun juga nanti kalau ada apa-apa yang terdampak kabupaten gitu kan. Jadi iya. Oke Bu. masukan dari kabupatennya Pak. Iya siap Bu. Iya. Oke, mungkin itu aja sih Bu dari kan karena setiap ini ya putus-putus Bu, maaf Bu. Putus-putus. Iya memang seperti awal itu adalah dia review kan. Kalau review itu kami hanya pemeriksaan secara administrasi lah lebih ke situ. Jadi nah sekarang ini ada pembahasan teknis. Nah untuk pembahasan teknisnya kita mengundang kabupatennya gitu Pak. Karena bagaimanapun juga nanti kalau ada apa-apa yang terdampak kabupaten. Ya, Ya siap. seperti itu. Jadi nanti masukan-masukan dari kabupaten kan setiap orang juga mungkin saya juga waktu review saya tidak secara mendalami gitu ya. Tapi pada saat pembahasan saya akan mendalami secara ini gitu kan untuk dokumennya gitu. Kemudian juga biasanya ada juga nanti masukan dari bidang tata kelola pada saat pembahasan ini gitu Pak. Iya, siap Bu. Ya, seperti itu Pak. Iya, jadi karena gitu. Jadi ya kami kan harus ini ya harus melihat dari berbagai sisi gitu ya karena untuk sebelum benar, Bu. Ini udah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kami memerlukan masukan-masukan dari yang lainnya seperti itu, Pak. Ya, gitu. Kalau untuk Pertek juga sama, Pak. Pertek juga seperti Sama itu. nanti, Jadi kalau di awal itu dia hanya ya itu review nanti untuk pembahasan awal, nanti untuk pembahasan seperti apa? Pembahasan teknis berarti mengundang kabupaten kotanya. Kalau review cuman di ini aja. Nanti kalau misalnya Bapak ada perubahan ada apa nanti kita nggak di review lagi langsung aja ke pembahasan gitu, Pak. Oh, siap Gitu. Bu. Ya, seperti itu ya. Iya Bu. Mungkin itu ya. Oke ya. Iya, Bu. Baik, mungkin itu kalau masih ada nggak Pak? Udah cukup itu aja sih Bu. Oke, kalau udah cukup mungkin Bu Ila bisa langsung saja ya untuk pembacaan berita acaranya. Baik, Bapak Ibu. Mohon tunggu sebentar ya. Sudah muncul mungkin dari layar Bapak Ibu sekalian ya untuk draft berita acara hari ini.
izin saya untuk membacakan berita acara pembahasan dokumen permohonan Rintek pada hari ini dengan nomor dokumen 111-DLH/Rintek LB3 / 2024. Jadi pada hari ini, hari Senin tanggal 19 bulan Agustus tahun 2024 di kantor DLH dengan kami yang bertanda tangan di bawah ini. Yang pertama ada Ibu Resmiani selaku Kepala Bidang kami, kemudian ada Bu Hera Hendayani, kemudian saya sendiri dan Pak Toto dari DLH Kabupaten Majalengka. Secara bersama-sama telah melakukan pembahasan dokumen permohonan Rintek terhadap PT Luki Indah Keramik dengan bidang usaha industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik. Untuk alamat kantor di sini sudah terlampir ya. Untuk lokasi kegiatannya berada di Blok Jumat RT 1 RW 7 Desa Loji Kobong dan Blok Senin Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Sudah betul ya lokasi kegiatannya Bapak Ibu? Benar Bu, ya. Oke. Dari pihak perusahaan mungkin bisa melampirkan juga ya Pak nama lengkap beserta jabatan yang akan menandatangani berita acara ini. Bisa disampaikan di kolom chat Zoom. Saya langsung lanjutkan saja untuk bagian lampirannya ya. Jadi untuk bagian umum PT Luki Indah Keramik beralamat di yang sudah disampaikan sebelumnya telah mengajukan permohonan Rintek kepada DLH Provinsi Jawa Barat dengan jumlah limbah B3 yang akan disimpan sebanyak 8 jenis atau kode limbah B3. Untuk kelengkapan persyaratannya, yang pertama untuk surat permohonan di sini sudah terlampir ya. Untuk surat permohonannya, untuk identitas pemohon di sini sudah terlampir atas nama Ibu Rita Gunawan ya dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Untuk alamat, kemudian nomor telepon atau fax dan alamat email di sini juga sudah terlampir. Kemudian selanjutnya untuk identitas pemrakarsa, di sini sudah terlampir atas nama PT Luki Indah Keramik dengan bidang usaha industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat atau keramik. Untuk alamat kantor di Wisma Sakura Jalan Hati Suci nomor 4, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Untuk nomor telepon atau fax di sini sudah terlampir dan lokasi kegiatannya tadi ya sudah terlampir juga. Untuk NIB di sini sudah terlampir ya Bapak Ibu. NIB dari sistem OSS RBA dengan kode KBLI 23932 Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat atau Keramik. Untuk surat kesesuaian ruang di sini sudah terlampir terdapat 4 PKKPR ya. Dan sudah sesuai untuk lokasinya di PKKPR-nya. Namun untuk penjelasan di tabel 2 ya mungkin ada kesalahan pengetikan lokasi kecamatannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk bisa diperbaiki. Iya, tadi salah ketik aja Bu. 2-4. 2-6. Kemudian untuk NPWP perusahaan ini juga sudah terlampir, namun nanti bisa dikoordinasikan dulu ya Pak ya dengan bidang tata lingkungan kami gitu ya, terkait dengan penggunaan NPWP-nya untuk kegiatan untuk pengajuan AMDAL ini, apakah secara legalitas bisa menggunakan NPWP yang ini dulu gitu ya, NPWP PT Luki Indah Keramik yang pusat atau harus sudah menggunakan NPWP dengan lokasi di Kabupaten Majalengka begitu ya. Di bidang tata lingkungan kami bisa ke lantai 6 Pak. Mungkin sudah berkoordinasi ya sebelumnya terkait dengan persetujuan lingkungan ya. Nanti bisa diinformasikan hasilnya kepada kami. Kemudian untuk izin penyimpanan limbah B3 existing di sini belum terlampir karena memang pengajuan baru ya, jadi belum memiliki. Kemudian untuk bahan baku dan bahan penolong di sini sudah terlampir, terdiri dari 3 bahan baku dan 18 bahan penolong. Untuk diagram proses utama dan penunjang di sini memang sudah terlampir, namun untuk proses utama nanti bisa dicek kembali ya Pak untuk kemasan bekas B3 ini belum dituliskan kode limbah B3-nya begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk narasi atau uraian proses produksi dan penunjang di sini sudah terlampir juga untuk narasi proses utama dan narasi proses penunjang. Nah mungkin ini sedikit Bu Hera atau Pak Toto dan Bapak Ibu sekalian, di sini kan dihasilkan slash dari IPA, tapi IPA-nya ini hanya kegiatan domestik ya Pak ya? Iya. Iya, Bu. nah di sini dituliskannya limbah non B3 gitu ya. Nah, mungkin bisa diperbaiki ya Pak, karena limbah non B3 ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah ada penjelasannya limbah non B3 itu apa dan daftar limbah non B3-nya apa. Jadi mungkin bisa diperbaiki ya penjelasannya bukan limbah non B3 begitu ya. Bisa dijelaskan saja limbah dari kegiatan domestik begitu. Kemudian untuk nama sumber karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan, di sini sudah terlampir terdiri dari 8 kode limbah B3.
Yang pertama B105D minyak pelumas bekas, kemudian B110D kain majun bekas, B353 strip 1 toner bekas, B107D limbah elektronik, B104D kemasan bekas B3, A102D aki atau baterai bekas, A110D limbah karbon aktif, kemudian A108D limbah terkontaminasi B3. Nah, untuk kemasan toner tadi ya, kemasan dari tonernya ya, bukan toner bekasnya. Nah, nanti bisa dicek kembali ya Pak ya, Bapak Ibu itu yang dimaksud berupa apa. Bisa dijelaskan di dalam dokumen gitu ya. Kemudian kalau yang dimaksud adalah kemasan bekas tinta, itu bisa masuk ke dalam B321 strip 4. Kemudian untuk masa simpannya nanti bisa dicek kembali ya Bapak Ibu, dilihat dari jumlah akumulatif per kategori limbah B3-nya. Dan pastikan tadi ya, seluruh potensi limbah B3 ini sudah masuk ke dalam dokumen Rintek Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat nanti perbaikan dokumen, apabila setelah diidentifikasi ulang, ternyata ada limbah B3 yang belum masuk ke dalam daftar limbah B3 yang di dalam Rintek, mungkin bisa ditambahkan saja Bapak Ibu. Contohnya tadi ya, debu dari alat pengendalian pencemaran udara apakah dihasilkan atau tidak. Kemudian untuk refraktori bekas ini akan kami bantu untuk konfirmasi juga apakah memang masuk ke dalam limbah B3 atau bukan. Kemudian untuk lokasi TPS limbah B3 di sini di dalam dokumen memang sudah terlampir dan sudah sesuai, namun tadi mohon dipastikan kembali saja Bapak Ibu lokasinya sudah tepat. Kemudian untuk peta administrasi di sini sudah terlampir. Site plan lokasi TPS limbah B3 juga sudah terlampir dan telah menunjukkan lokasi TPS limbah B3. Untuk penjelasan atau dokumen terkait lokasi bebas banjir dan rawan bencana, di sini sudah terlampir peta bahaya banjir dan peta bahaya gempa bumi serta peta bahaya cuaca ekstrim. Untuk surat keterangan bebas banjir dan surat keterangan bebas bencana alam di sini sudah terlampir, namun mohon untuk bisa diperbaharui ya Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggal submit dokumen terakhir. Kemudian untuk deskripsi TPS limbah B3 di sini sudah terlampir berupa bangunan sebanyak 1 unit. Untuk DED tampak depannya juga sudah terlampir ya dan telah dilengkapi papan nama dan simbol limbah B3. Untuk tampak samping dan gambar potongan juga sudah terlampir. Untuk dimensi TPS limbah B3 di sini juga sudah terlampir, namun nanti bisa ditinjau kembali saja Bapak Ibu untuk luasan TPS limbah B3-nya. Diharapkan TPS limbah B3 ini bisa menyimpan limbah B3 sesuai dengan masa simpannya. Kemudian untuk material yang digunakan di sini sudah terlampir ya Bapak Ibu, atap dari galvalum, dinding plesteran bata dan bata ringan, kemudian pintu dari besi, lantai dari rabat beton, rangka bangunan baja ringan, fondasi batu kali, serta rangka atapnya dari baja ringan. Untuk kondisi lantai kedap air, tidak bergelombang dan kemiringan lantai di sini sudah terlampir. Ventilasi dan fasilitas penerangan juga di sini sudah terlampir. Untuk saluran ceceran dan menuju bak pengumpul di sini juga sudah terlampir ya Bapak Ibu. Untuk dimensi bak pengumpulnya sendiri di sini juga sudah terlampir. Kemudian saluran air hujan yang terpisah di sini juga sudah terlampir ya. Kondisi atap juga sudah terlampir, penggunaan papan nama, simbol, dan label juga sudah terlampir sebagaimana yang dilampirkan pada gambar tampak depan. Nah, untuk denah atau layout tampak atas mungkin ini saya tuliskan kembali saja Bapak Ibu. Untuk sekat pemisahnya mungkin bisa ditinjau kembali apakah diperlukan atau tidak begitu ya. Khususnya untuk penyekatan limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala. Untuk kapasitas maksimum di sini juga sudah terlampir, namun apabila masa simpannya sudah diperbaiki, mohon bisa disesuaikan juga. Dan untuk kapasitas kemasannya nanti dicek kembali ya Bapak Ibu, karena mungkin untuk drum 200 liter itu jumlah limbah B3 yang bisa disimpan di dalam drum tersebut beda-beda mungkin ya setiap jenis limbah B3-nya. Contohnya untuk minyak pelumas mungkin sudah betul kurang lebih 200 kilo gitu ya. Untuk majun bekas mungkin kan tidak akan sebesar itu. Nanti bisa dicek kembali. Untuk SOP tanggap darurat di sini sudah terlampir. Untuk peralatan penanggulangan keadaan darurat juga sudah terlampir berupa APAR, spill kit, eye washer, wastafel, kemudian kotak P3K dan APD. Untuk dokumen program kedaruratan di sini belum memiliki Bapak Ibu, jadi kami himbau kepada perusahaan mungkin sudah mulai menyusun dokumen program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3 sesuai dengan amanat P74 tahun 2019. Untuk SOP penyimpanan pengemasan di sini sudah terlampir ya Bapak Ibu. Untuk penjelasan pengemasan juga sudah terlampir. Untuk jenis kemasan dan kapasitas kemasan di sini menggunakan drum logam, drum plastik, dan kontainer box ya. Namun untuk kapasitas kemasannya nanti bisa dicek kembali. Untuk penjelasan mengenai simbol dan label di sini sudah terlampir juga. Ilustrasi label dan simbol berupa cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, dan beracun. Untuk struktur organisasi sudah terlampir.
untuk tenaga kerja memiliki kompetensi di sini belum memiliki ya, namun telah melampirkan surat komitmen dan surat komitmennya mohon bisa diperbaharui juga Bapak Ibu. Untuk rencana pengelolaan lanjutan di sini memang belum berjalan ya, jadi MOU-nya belum ada, namun pastikan ke depannya perusahaan untuk MOU-nya sendiri dan izin pihak ketiganya mohon bisa dicek kembali gitu ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk surat pernyataan pemenuhan persyaratan lingkungan hidup di sini sudah terlampir, dan surat pernyataan kewajiban pemenuhan rincian teknis juga sudah terlampir, namun mohon bisa diperbaharui. Kemudian untuk tindak lanjutnya mungkin nanti dari Bu Hera atau Pak Toto apabila ada yang belum masuk, mohon untuk bisa disampaikan. Jadi berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka perusahaan berkewajiban untuk yang pertama wajib memeriksa kembali lokasi, kembali penjelasan lokasi ya. Pada tabel penjelasan PKKPR, khususnya untuk lokasi kecamatannya. Kemudian perusahaan wajib meninjau kembali luasan TPS limbah B3 sehingga dapat menampung seluruh limbah B3 sesuai dengan masa simpan. Perusahaan wajib mempertimbangkan kembali kebutuhan sekat pemisah untuk limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala. Perusahaan wajib memperbaiki diagram proses utama dengan mengidentifikasi sumber limbah B3. Perusahaan wajib memperbaiki narasi proses penunjang IPAL. Perusahaan wajib memperbaiki masa simpan limbah B3 dan mengidentifikasi potensi jenis limbah B3 yang dihasilkan. Kemudian, perusahaan wajib memperbaharui seluruh surat keterangan dan pernyataan. Perusahaan wajib memperbaiki perhitungan kapasitas maksimum. Perusahaan wajib memperbaiki kapasitas kemasan menyesuaikan dengan jumlah atau berat limbah B3 yang dapat disimpan pada satu kemasan. Kemudian perusahaan wajib memastikan seluruh limbah B3 memiliki rencana pengelolaan lanjutan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh pihak ketiga. Kemudian perusahaan wajib mengkoordinasikan kepemilikan NPWP di lokasi kegiatan dengan bidang tata lingkungan DLH Provinsi Jawa Barat. Jadi ada 11 poin Bapak Ibu, mungkin dari Bu Hera atau Pak Toto, apakah ada yang belum masuk ke dalam poin tindak lanjut? Dari saya cukup, Pak. Iya, hatur nuhun Pak Toto dari Bu Hera. Ya sudah cukup Bu Ila ya. Oh ya, Iya. sama ini paling nanti tolong dipastikan lagi ya perhitungan untuk limbah timbulan oli ya. Kan kalau oli, soalnya kan kalau dari penggunaan dalam liter, kalau ke timbulan kan dalam kilogram ya. Kan kalau liter ke kilogramnya kalau nggak salah masa jenis oli itu sekitar minyak itu sekitar 0,8, berarti kan 800 liter itu berarti sekitar sekian. Kemudian nanti kan olinya mungkin ada nggak apa sisanya nggak 100% kan. Nah nanti coba dicek kembali aja perhitungannya ya gitu ya, karena kan karena beda gitu kan satuannya dari penggunaan dan timbulan gitu. Ya gitu ya, nanti tolong dicek kembali aja gitu. Ini mungkin saya tambahkan sedikit poin terkait hal itu ya Bapak Ibu ya. Menyesuaikan timbulan limbah B3 dengan penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Jadi intinya tinggal dicek ulang saja gitu ya apakah sudah betul atau tidak. Itu mungkin itu ya. Itu sudah sih sudah cukup. Mangga mungkin dari perusahaan atau dari konsultan kira-kira berapa lama ini mau bisa diperbaiki? Gak terlalu banyak sih sebenarnya ya. Iya. Iya Bu. Sedikit. Enggak, biar Bapak bisa cepat ke proses selanjutnya, bisa cepat jalan juga kan ya. Siap Bu, siap. Kalau Bu Yanti di Majalengka cukup 5 hari Mungkin kerja. berapa hari? 5 hari cukup? Kalau di Majalengka 5 hari kerja, Bu. Nah, Oh ya kalau di kita itu maksimal 10 hari, tapi seininya aja maksudnya 5 hari cukup nggak? Cukup. Cukup ya? 7 atau ayat 7 Kan 5 harinya 5 hari kerja, jadi 7 hari Bu. Oh gitu. Oh iya. Ini mah nggak banyak, ini mah ya. Bu dikit maaf, biar perusahaannya bisa cepat maju ke. Mau tanya Berapa? bisa nggak Bu? Ini yang saya apa yang nomor 6 Bu, bisa tanya Bu. Berapa? Mau tanya yang nomor 6 bisa saya misalnya gini, masa simpan untuk kategori 2 kan 365 hari ya Bu. Iya. Nah, untuk kalau misalnya ada rencana pengambilan 2 bulan sekali, apakah di masa simpannya itu ditulis 60 hari gitu? Atau bagaimana ya? Atau memang tetap 360 tapi ada Nggak keterangan? usah, pasti simpan sesuai dengan peraturan aja.
Ya, jadi nanti di Oh, bawahnya di ini narasinya berdasarkan apa kapasitas TPS, misalnya TPS hanya mampu menyimpan sekian, jadi nanti akan diambil. Ada rencana pengelolaan lanjutan pengambilan setiap gitu ya, Bu? sekian hari gitu. Tapi kalau untuk masa simpan itu sesuai dengan peraturan. Nah, Oh, jadi baik. nanti Terima di kasih. narasi aja, Bu. Mm-mm. Baik, Rencana baik. pengambilannya disesuaikan dengan kapasitas TPS gitu. Ya, Baik, terima gitu. kasih, Bu. Ya, iya, oke. Mungkin 5 hari cukup ya, nanti mungkin ini nggak terlalu banyak, 3 hari juga bisa selesai ya dari Insya Allah, Bu. ini. Ya, nah tuh kan saya pengen cepat ya. Mangga mungkin kalau kita Mas sepakati 5 Aryo. hari, kalau sebelum 5 hari kerja sudah selesai, mangga segera saja disampaikan ke kami ya, dokumennya Siap, siap. supaya nanti kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, Iya. mungkin selanjutnya kami kembalikan lagi ke Bu Hera tadi terputus. 5 hari berarti ya Bapak Ibu ya. ya 5 hari udah. Angga Bu Kabit. Oke, mungkin saya kembalikan lagi kepada izin Bu Kabit, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Bu Era yang sudah memandu diskusi. Ini tadi 5 hari kerja ya. Mohon maaf saya memdua nih. Bu Hera, terima kasih. Pak Toto masih ada. Terima kasih Pak Toto yang sudah berikan Cukup, Bu, masukan. Oh cukup. ya, sudah. Cukup. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk bisa dibuka kameranya. Ya, Angga Bapak Ibu mohon bisa membuka kameranya. Kita akan lakukan sesi dokumentasi. Iya, baik. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Pak Toto hatur Nuhun. nuhun. Sami-sami. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu.